Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri. Saya dari Universitas Darmas Indonesia dari Keprodi Sistem Farmasi. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan dan di sini ada judul saya dengan Space Defender 2D. Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, game ini bertema pertahankan udara militer, di mana pemain mengendalikan jet tempur untuk menghalau serangan pesawat musuh dan melindungi koin. Di game ini pemain berperan sebagai pilot pesawat tempur luar angkasa yang bertugas menembaki musuh dan mengumpulkan koin untuk bertahan hidup. Saya untuk menjelaskan kegunaan atau fungsi dari game yang saya buat. Nah, di sini langsung saja import library, yaitu untuk memanggil dan memasuki fitur-fitur siap pakai ke dalam codingan kita, sehingga kita bisa membuat jendela game, sistem acak, dan rumus rotasi pesawat dengan mudah tanpa harus menulis kodenya dari nol. Nah, Game yaitu baris ini gunanya untuk memasuki alat-alat game ke program kita supaya kita bisa membuat game atau menampilkan gambar dan memutar suara. From Game Flowchart Import yaitu untuk mengambil fungsi pintasan bawaan. Game contohnya untuk mendeteksi tombol keyboard tanpa perlu mengetik kode yang terlalu panjang. Informap yaitu baris ini untuk memasuki rumus matematika, gunanya untuk menghitung sudut putaran pesawat kita nanti. Inforandom ini untuk memasuki fungsi acak, gunanya agar posisi munculnya musuh dan koin bisa berbeda-beda terus secara random. Nah, memasuki nomor 2, initialize game yaitu menyiapkan game dan layar, yaitu game ini perintah wajib untuk mengaktifkan semua mesin utama di dalam game agar siap digunakan tanpa error. Nah, within 1280,720 yaitu untuk membuat catatan ukuran layar game saya yaitu lebarnya ukurannya yaitu saya buat 1280 dan tingginya saya buat di sini 720 untuk game saya. Screen game display set mode within game full screen. Baris ini gunanya untuk membuka jendela game sesuai ukuran tadi, dan saya atur ke mode layar penuh agar tampilnya terlihat lebih bagus. Dan di sini membuat catatan nilai variabel. Untuk ini kegunaan untuk mencatat apakah tombol atas, bawah, kiri, atau kanan sedang dipencet atau tidak oleh pemain. Nah, running true ini sebagai tanda kalau game sedang berjalan. Kalau nanti diubah jadi false, game akan langsung menutup sendiri. Nah, di sini saya menambahkan skor saya, yaitu ini tempat untuk menampung nilai pemain.
Awalnya dimulai dari angka 0, Leves yaitu 3. Di sini saya mengatur jumlah nyawa awal pesawat pemain sebanyak 3 buah. Nah, game over false di sini catat status game untuk menandakan kalau pemain belum selesai atau belum kalah. Nah, you win false di sini untuk mencatat status game untuk menandakan kalau pemain belum menang. Nah, di sini flyer form catat sesuai dengan angka di kode Anda. Misal saya yaitu buatnya 600 ke 580. Nah, ini untuk menentukan titik koordinat awal tempat pesawat pemain muncul di layar. Nah, flyer HP ini untuk menentukan angka darah atau kesehatan pesawat pemain sebesar saya buat 100. Hindpoint ini variabel cadangan yang berfungsi sama untuk menandakan kesehatan pemain. Countdown time yaitu saya buat 6 detik, yaitu ini untuk mengatur batas waktu pemain. Sengaja saya buat 60 detik. Nah, di sini Keyfont random edit ini berfungsi untuk mengacak titik koordinat di layar tempat koin pertama kali akan dimunculkan. Nah, bullet di sini untuk daftar kosong yang digunaknya untuk mencatat dan menampung semua posisi peluru yang kita tembakkan. Nah, di sini kembali lagi kepada enemy time, yaitu saya buat 100. Ini angka pengatur jeda waktu otomatis untuk memunculkan koin baru di game. Coin list di sini saya buat 100. Ini angka pengatur jeda waktu otomatis untuk memunculkan koin baru di game. Nah, di sini saya game init atau mingses baris ini gunanya mengaktifkan sistem suara di komputer kita agar game bisa memutar musik. Nah, di sini saya buat file gambar pesawat dari dalam file komputer saya untuk dijadikan objek pemain. Nah, angka seni saya buat untuk mengambil gambar latar belakang angkasa luar milik gambar saya. Nah, kenapa ada angkasa file yang kayak gini? Dikarenakan baris ini gunanya untuk memasang ukuran gambar latar belakang tadi supaya pas dan menutupi seluruh layar game saya. Supaya pas dan menutupi seluruh layar game. Nah, saya di sini memakai ukuran 1280 dan 720 yang di atas tadi. Nah, koin
Koin ini saya untuk mengambil file gambar koin dari folder komputer saya. Nah, di sini koinnya. Nah, di sini saya berukuran 80, di sini gambar peluru. Nah, di sini buat kayak gini. Nah, saya ukurannya 80 juga. Nah, di sini buat gambar nama-nama filenya. Nah, di sini anime yaitu mengambil file gambar pesawat musuh. Nah, di sini musuh. Nah, di sini saya pakai ukuran 80 seperti tadi. Ini clones. Ini berfungsi untuk mengatur waktu game, gunanya agar kecepatan game stabil di komputer manapun saat dimainkan. Nah, di sini saya buat file papan full. Nah, di sini saya membuat warna putih di latar belakang gambar papan agar terlihat transparan di layar game. Nah, di sini saya buat juga suara tembakannya. Ini untuk memasukkan efek suara tembakan senjata. Nah, di sini suara tembakan yang kedua yaitu untuk tembakan agar volume suara tembakan agar agak pelan, 220 Hz saja supaya tidak perlu menekankan telinga. Nah, di sini musik latar, di sini saya untuk memasukkan file musiknya sebagai musik utama. Nah, di sini musik latar, baris ini saya memutar musik latar tadi secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, musik ini di sini saya mengatur volume musik utamanya ke tinggi maksimal 100. Nah, di sini memasukin love game. Nah, di sini yaitu love utama dan bersihkan layar. Nah, di sini with running ini awal mula perulangan inti game, semua kode di bawahnya akan terus diulang puluhan kali dalam sedetik selama dimainkan. Nah, di sini trend fill ini berfungsi untuk baris ini digunakan untuk menghapus untuk membersihkan gambar di detik sebelumnya dengan warna hitam total supaya gambar baru tidak menumpuk kotor di layar. Nah, di sini kita ke menggambar background. Nah, di sini berfungsi untuk menghitung matematika, mendaftar untuk mengatur susunan gambar background game. Nah, di sini for-nya untuk menghitung matematika tegak untuk mengatur susunan gambar background game. Nah, di sini screen blip angkasanya baris ini gunakan untuk menempelkan potongan gambar latar belakang angkasa ke layar mengikuti rumus kotak ubin di atas. Nah, di sini mouse ini perintah untuk melacak dan mencatat posisi kursor
mouse kita saat ini di atas layar secara real time. Nah, angle map ini untuk di program menghitung sudut kemiringan antara posisi pesawat dan posisi mouse untuk mengatur rumus matematika. Nah, di sini flyer rotation. Di sini gunanya untuk memutar gambar pesawat tadi supaya moncong pesawat selalu menghadap ke kursor mouse kita. Nah, di sini new flyer form. Di sini untuk menghitung gambar agar tidak pusat gambar pesawat tetap seimbang di tengah saat pesawatnya berputar-putar. Nah, Renblade ini untuk menggambar dan menampilkan pesawat yang sudah berputar tadi ke atas. Nah, di sini kita memasuki pengaturan list atau mengatur gerakan peluru dan musuh. Nah, di sini from peluru in bullet ini saya untuk membuat nomor urutan peluru yang dimulai dari angka 0. Nah, saya buat angka 0 dulu. From peluru ini untuk akan memeriksa satu demi satu semua peluru yang saat ini ada di dalam daftar tembakan. Ini gunanya Velimap untuk menghitung matematika untuk kecepatan dorong peluru secara mendaftar. Velimap yang kedua untuk menghitung matematika untuk kecepatan dorong peluru secara tegak. Nah, di sini peluru 0 di baris ini posisi kiri kanan peluru ditambah 0 yang berarti peluru tidak membelok ke samping. Nah, di sini ada peluru 50. Di sini koordinat Y peluru dikurangi 50 piksel gunanya membuat peluru meluncur lurus ke atas dengan sangat cepat. If peluru yaitu di sini menggunanya untuk baris ini gunanya untuk mengecek apakah posisi peluru sudah Bullet index untuk jika peluru terbukti sudah keluar layar, peluru itu langsung dihapus dari daftar memori supaya komputer kita tidak lemot. Nah, Bullet index ini ini berfungsi menambahkan nomor urutan peluru agar program bisa memeriksa peluru berikut di dalam daftar. Nah, di sini kita from project yaitu untuk mengulang mengecek setiap peluru yang tersisa di layar dan gambar. Nah, now bullets yaitu untuk memutar arah gambar peluru sebesar 90 derajat untuk posisi pas menghadap ke atas. Nah, bullet range yaitu untuk baris ini gunanya untuk membuat kotak pembungkus virtual di keliling gambar peluru tersebut ke atas game. Nah, Cranblade ini untuk angka waktu tunggu kedatangan musuh otomatis dikurangi 10 poin di setiap putaran game.
Nah, di sini masuk ke musuh. Di sini yaitu waktu tunggu kedatangan musuh otomatis dikurangi 10. Nah, di sini if-nya jika angka waktu tunggunya sudah habis mencapai 0 atau minus. Nah, enemies-nya untuk memasukkan pesawat musuh baru dari ujung sebelum kanan layar. X sama dengan 1270 dengan ketinggian Y yang acak. Enemy time di sini waktu tunggunya diacak kembali antara angka 1-100. Saya buat 100 untuk kedatangan musuh berikutnya. Nah, di sini bagian koin berbaris. Coin list yaitu untuk mengosongkan kembali daftar koin agar posisinya bisa ditata ulang di setiap putaran game. From ini untuk program melakukan mengulang sebanyak 5 kali untuk membuat 5 buah koin. Nah, di sini coin list baris ini gunanya untuk memasukkan koordinat koin agar posisinya otomatis berbaris lurus ke bawah di sebelah kiri layar. Nah, koin temp saya buat 300, ini untuk mengatur angka waktu tunggu. If not game over. Di sini ada logika pergerakan musuh dan deteksi tembak. Nah, memasukkan if not game over jika status pemain kita belum kalah maka lakukan semua perintah yang ada di bawah ini. Nah, terus kita enemy index 1 yaitu untuk menandai nomor urutan musuh dimulai dari angka 1. From enemy-nya dibuat untuk program akan membaca dan memeriksa satu persatu musuh yang sedang ada di dalam daftar musuh saat ini. Terus enemy range untuk membuat kontak deteksi visual seukur dengan gambar pesawat musuh kita. Enemy stop ini guna untuk membuat kotak deteksi virtual seukuran dengan gambar pesawat musuh kita tadi. Nah, di sini ada enemy stop. Ini untuk menyamankan posisi atas kontak deteksi sesuai dengan titik koordinat asli musuh. Nah, di sini enemy 30 saya buat yaitu untuk menyamankan posisi kontak deteksi sesuai dengan titik koordinat asli musuhnya. Nah, di sini ada enemy remove. Di sini untuk if enemy 80 ini baris ini gunakan untuk mendeteksi apakah pesawat musuh sudah berjalan terlalu jauh ke kiri sampai keluar layar. Enemy remove jika musuh lolos keluar layar sebelah kiri, musuh ini langsung dihapus dari daftar karena sudah tidak terlihat lagi. Nah, di sini ada friend. Aduh, musuhnya lolos ke kiri. Nah, di sini ini perintah mengecek pesan
peringatan ke dalam jendela hitam terminal teks bantuan. Continue ini untuk melompat sisa kode di bawahnya langsung memeriksa pesawat musuh yang berikutnya. Index bullets 0 yaitu ini untuk menyimpan angka indeks awal peluru untuk mendeteksi tabrakan. From peluru in bullet. Nah, di sini program membaca salinan daftar peluru untuk mencocokkan satu persatu dengan posisi musuh ini. Nah, di sini saya buat core 10-nya yaitu enemies. Nah, di sini untuk cek kondisi kalah waktu habis, di sini fungsinya untuk seluruh ini untuk memeriksa apakah waktu bermain sudah habis. Jika habis, waktu dikunci di angka 0. Nah, lalu status game otomatis diubah menjadi kalah, game over, true. Nah, di sini cek kondisi menang. Nah, di sini yaitu untuk berfungsi untuk memeriksa syarat menang jika skor pemain sudah mencapai 370 atau lebih, atau jika semua koin di layar sudah habis diambil, maka pemain otomatis dinyatakan menang. Nah, di sini perbaikan ukuran papan. Kita kecilkan skala papan utuh agar pas di pojok. Mengubah ukuran gambar kanva menjadi lebih 200 dan tinggi 40 piksel. Nah, di sini papan kecil dan screen-nya untuk memperkecil ukuran gambar papan bingkai menjadi lebar 200 dan tinggi 22, lalu menempel di pojok kiri atas game. Nah, di sini ada membuat bar waktu berwarna hijau. Nah, di sini saya membuat waktunya berwarna hijau supaya lebih terang gitu. Agar pas dengan game yang saya buat, yaitu game pesawat luar angkasa. Nah, di sini berfungsi untuk menghitung sisa waktu secara matematika agar bisa mengubah ukuran lebar batang hijau secara otomatis, makin lama makin memendek dia. Nah, terus menggambar bar waktu di layar. Nah, ini berfungsi untuk menggambar kotak dasar berwarna abu-abu, lalu di atas digambar kotak indikator berwarna hijau terang yang akan menyusut sesuai waktu mundur. Nah, di sini mengubah waktu menjadi menit detiknya. Nah, di sini kita tahu apa itu mengubah hitungan waktu milidetik komputer yang rumit menjadi angka satuan menit dan detik, biasanya agar mudah dibaca oleh orang atau manusia. Nah, di sini itu menampilkan jam. Di sini menampilkan jamnya untuk mengubah teks angka menit, detik tadi menjadi
Otomatis gambar berwarna biru naik lalu menempelkan tepat di samping papan bar hijau. Nah, di sini untuk memunculkan tulisan kalah game over. Nah, di sini itu jika ini berfungsi untuk kode ini berfungsi untuk menampilkan tulisan besar game over berwarna merah tepat di tengah layar, lengkap dengan info total skor di depan pemain. Nah, di sini memunculkan tulisan menang, you win, yaitu jika pemain berhasil menang, you win. Kode ini berfungsi untuk menampilkan tulisan besar you win berwarna hijau di tengah layar beserta total skor akhirnya. Nah, di sini itu berpindah ke game kedua dan menutup game, yaitu untuk berfungsi setelah pemain menang, game akan dijeda selama 3 detik delay. Lalu fungsi ini secara otomatis memanggil file game baru bernama game kedua, kemudian menutupi jendela game pertama ini dengan bersih. Nah, di sini itu tombol keluar game atau close Windows. Nah, di sini itu berfungsi untuk mendeteksi jika pemain mengklik tombol silang di pojok jendela laptop. Jika diklik, game akan langsung menutup secara bersih. Nah, di sini klik mouse menembak, yaitu untuk mendeteksi saat pemain mengklik mouse. Setiap kali diklik, kode ini berfungsi untuk menciptakan peluru baru yang mengarah ke posisi kursor mouse sekaligus memutar efek suara tembak. Nah, di sini itu mendeteksi keyboard ditekan, yaitu untuk ketika pemain menekan atau memencet tombol di keyboard W, misalkan W ASD, status tombol tersebut langsung diubah menjadi true aktif agar pesawat tahu arahnya kemana. Nah, di sini if event yaitu untuk mendeteksi tombol keyboard dilepas. Fungsinya untuk mendeteksi ketika pemain melepas dari tombol W, A, S, dan D, status tombol langsung dikembalikan menjadi false atau mati agar pesawat berhenti bergerak dan tidak beblasan. Nah, di sini fungsi dari kode nomor 9 ini adalah untuk mengeksekusi gerakan pesawat pemain. Sistem akan mendeteksi isi catatan tombol keyboard yang aktif lalu membarui koordinat posisi X, dan Y pesawat agar pesawat bisa bergerak bebas ke atas, bawah, kiri, dan kanan di dalam layar game. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan game saya. Nah, di sini kita melihat dulu terlebih dahulu game saya, cara mainnya yaitu menang dan kalah.
Nah, di sini sudah penjelasannya tadi game yang saya buat. Nah, di sini kita melihat cara kerjanya atau cara mainnya. Nah, di sini kita lihat main menangnya. Ini di run dulu, terus kita tunggu. Nah, di sini kita lihat lagi game overnya kalah. Kita buat di sini detiknya agak lebih cepat lagi agar bisa 1 detik aja agar cepat.